Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Ananda Rasyad? Alhamdulillah baik Pak. Ah, Sehat, alhamdulillah. Bagaimana sekolahnya hari ini? Apakah menyenangkan atau ada yang sedikit terkendala? Alhamdulillah sejauh ini sangat menyenangkan karena untuk tahfiz Hmm? hari ini adalah hari pertama bimbingan belajar. Masya Jadi Allah. kita kembali belajar setelah beberapa bulan ini fokus menghafal untuk persiapan ujian berikutnya. Baik. Dari belajar hari pertama bimbingan tahfiz tentunya kan ada senang maupun tidaknya. I- Apakah Ananda Rasyad senang atau ada kesan tidak senangnya? Alhamdulillah sejauh ini senang-senang saja karena mungkin untuk waktu yang lumayan lama akhirnya kita berjumpa kembali dengan pelajaran formal seperti untuk hari ini jadwalnya itu bahasa Inggris dan biologi. Ya kebetulan dua pelajaran ini jadi salah satu yang paling saya sukai. Oke. Baik, untuk teman-teman yang baru bergabung di live kami, uh, saya perkenalkan di sebelah kanan saya itu Ketua OSIS SMA IT Ar-Rahma periode 2025-2026. Periode 2026-2027. Jangan lupa tap-tap layarnya serta bagikan. Baik, untuk pertanyaan pertama buat Ananda Rasyad. Tentunya Ananda Rasyad sudah lama di Ar-Rahma. Kalau boleh tahu sudah berapa lama? Kebetulan saya di Yayasan Ar-Rahma untuk pertama itu dari jenjang SD dari kelas 1 terus sampai kelas 6 di SD, berlanjut ke SMP juga di sini dari kelas 7 dan sampai kelas 9, kemudian lanjut SMA lagi Wah. di sini untuk kelas 10 dan sampai sekarang kelas 11. Sama sekali ya. Iya. Apa yang membuat Rasyad betah di Ar-Rahma? Untuk anak Gen Z saat ini bertahan 12 tahun di satu tempat itu tentunya menimbulkan hal-hal jenuh. Iya. Apa yang membuat Rasyad betah di sekolah ini atau di Ar-Rahma? Mungkin kita tidak bisa pungkiri jenuh pasti ada. Mulai saya dari kelas 1 Wah, lanjut ke kelas 6 sampai ke kelas 6 itu sudah dapat COVID tentunya. Kelas 4 dan sampai kelas 6 itu COVID. Lanjut sampai kelas 7, kemudian kelas 9, kelas 10 dan kelas 11 itu tidak mungkin tidak ada rasa bosan. Karena rasa bosan itu hal yang manusiawi tentunya. Cara mengatasi rasa bosan adalah cara saya itu mengingat perjuangan orang tua kembali. Bagaimana orang tua bersusah payah untuk mencari nafkah, tentunya menyekolahkan kita di sekolah yang terbaik, berusaha untuk memenuhi setiap keinginan. Jadi apa salahnya bertahan untuk kedua orang tua? Tentunya apalagi sekolah ini adalah saya rasa lingkungannya sangat cocok dengan saya. Terutama untuk dari segi guru-guru yang berkompeten, terus dari teman-teman juga yang sangat dibilang asyik lah, dan tentunya lingkungannya yang baik untuk saat ini. wah, berarti untuk Ar-Rahma dari tahun pertama sampai saat ini tahun ke-11 sangat berkesan ya. Sangat-sangat berkesan. Hampir setengah hidup saya di sini. Masya Allah. Oke, tentunya suka dan duka Rasyad sudah alami di sekolah ini. Baik saat berpakaian putih merah, terus putih biru dan sekarang putih abu-abu. Rasyad saat ini tentunya mengenal tagline Ar-Rahma dari SD, SMP, dan SMA yaitu religius, smart, kolaboratif, dan peduli lingkungan. Tentunya memiliki poin-poinnya. Ya. Menurut Rasyad, poin apa yang perlu ditambahkan atau tidak di tagline ini atau sudah cocok? Saya rasa sejauh ini untuk tagline sekolah kita itu religius, smart dan kolaboratif dan peduli lingkungan. Tentunya itu sudah mencakup untuk semua kebutuhan yang dibutuhkan kiranya oleh siswa. Karena
memang itu terlihat dalam keseharian di sekolah. Untuk religius bukan hanya sekedar datang dan datang sholat terus mengaji, tapi tidak, itu sudah menjadi kebiasaan dan itu menjadi sadar akan kebiasaan tersebut dan pentingnya sholat dan mengaji tersebut. Oke. Untuk smart, saya rasa ini tagline yang bagus karena tentunya peran sekolah adalah untuk mencerdaskan siswa. Jadi tagline ini sangat cocok yang dimiliki oleh sekolah. Kolaboratif tentunya tidak bisa dipungkiri manusia itu adalah makhluk sosial, membutuhkan satu sama lain. Jadi harus ada kolaborasi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan guru dengan guru. Saya rasa itu salah satu yang dimiliki oleh sekolah ini dan itu sangat baik sekali. Oke, ketika kita melihat religius, smart, kolaboratif, serta peduli lingkungan, tentunya teman-teman yang saat ini menyaksikan kita pasti bertanya-tanya, religius seperti apa yang ada di Arahma yang tidak ada di sekolah lain? Mungkin bisa Rasyad ceritakan. Saya menceritakan dari kesaran saya di sini. Tentunya untuk religius yang saya lihat di sini adalah kesadaran siswa SMP. Mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 itu memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya tentang menjaga sholat, untuk mengikuti kegiatan belajar dan mengajar Al-Quran tentunya. Itu menjadi budaya yang dari tahun pertama saya di sini hingga tahun kelima itu budaya yang sangat baik dan tentunya bertahan. Walaupun siswanya terus berganti, tapi budaya itu terus bertahan. Dan itu adalah mungkin itu salah satu kebiasaan yang baik yang sudah tertanam dari sekolah ini. Oke. Jadi Rasyad mengatakan bahwa sekolah kita Ar-Rahma ini adalah sekolah yang religius, tentunya berbeda pendekatannya dengan sekolah-sekolah lain. Karena religius yang dimaksud di sini tentunya sholat, tapi Ar-Rahma punya metode lain dalam meningkatkan ibadah mereka. Dalam hal ini kita sholatnya tepat waktu, baca Qur'annya itu harus ada target-target tertentu sehingga ketercapaian target dari pihak sekolah kepada siswa itu dapat terpenuhi. Itu yang bagus sekali dari sekolah ini. Berarti Rasyad sangat terkesan dari nilai religius tadi ya? Iya, tentunya saya di kelas tahfiz juga. Di kelas tahfiz itu mungkin lumayan berbeda dengan teman-teman di reguler untuk pembelajaran Al-Qur'annya karena kita mulai dari pagi dari pagi sampai sore. Jadi kita betul-betul didekatkan dengan Al-Qur'an untuk kelas tahfiz sendiri. Oke. Baik, menurut Rasyad, apa yang menjadi tantangan terbesar yang Rasyad alami dan bagaimana cara Rasyad mengatasinya di sekolah ini? Untuk tantangan terbesar saya dan cara mengatasinya, tantangan terbesar itu adalah membagi waktu, memprioritaskan yang paling penting, mengurutkan yang paling penting dan yang tidak terlalu penting tentunya. Itu adalah yang paling berat yang saya rasakan sampai sejauh ini. Ditambah lagi sekarang saya penanggung jawab sebagai ketua OSIS untuk periode kali ini. Tentunya itu membuat saya sangat kadang lupa waktu, cara membaginya. Kadang saya lalai terhadap tugas sekolah juga, tidak bisa dipungkiri. Saya lalai terhadap tugas sekolah, tidak bisa menyeimbangkan antara organisasi dan sekolah. Oke, jadi di organisasi terutama OSIS ini kan pasti memiliki tantangannya yang berbeda dari proses pembelajaran kita di sekolah. Apakah Rasyad memiliki cara atau metode yang dapat Rasyad lakukan untuk menyeimbangkan antara sekolah dan organisasi OSIS ini? Oh ya,
tentunya dengan saya di OSIS, pasti saya sudah memiliki planning untuk membagi waktu, karena eh, kalau kita tidak bisa membagi waktu, pasti kita ya tidak fokus lah dengan sekolah. Untuk planning cara saya membagi waktu itu tentunya dengan mengurutkan berdasarkan skala yang paling penting dan sekiranya bisa ditunda. Oke. Antara tugas sekolah dan rapat OSIS itu lumayan kadang membuat saya pusing, karena di OSIS sekarang agak berbeda dengan tahun lalu. Oke. Jadi ditambah lagi dengan tugas sekolah itu lumayan pusing. Jadi saya menyelesaikannya satu persatu, tidak mencampurkan organisasi dan sekolah, karena itu yang bikin pusing. Oke. Jadi Rasyad tadi mengatakan bahwa untuk menyelesaikan antara tugas sekolah dan tugas organisasi tentunya harus ada pemeta-metaan Ya. antara yang yang harus dilakukan saat ini dengan yang nanti dilakukan Ya. setelah yang lebih penting dilakukan. Oke. Siap. Tentunya Rasyad kan sekarang sudah kelas 11 atau kelas 2 SMA. Pasti memiliki rencana-rencananya atau planning-planningnya setelah lulus nanti. Kira-kira Rasyad memiliki planning atau rencana apa setelah lulus nanti? Untuk setelah lulus dari sini, tentunya ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu dunia perkuliahan. Sepertinya untuk kampus yang saya sukai sampai saat ini tentunya Unhas, karena selain saya tinggal di Makassar, Oke. itu adalah kampus yang turun-temurun di keluarga saya. Oke. Ya, mungkin dari kakak, dari tante-tante yang sebelumnya juga. Intinya keluarga saya itu banyak di Unhas. Oke. Jadi berarti Rasyad memiliki planning untuk melanjutkan rencana atau planningnya di masa depan setelah dari Arahma yaitu Unhas. Kalau boleh tahu jurusan apa yang ditargetkan atau yang ingin dijalani oleh Rasyad? Sampai saat ini saya memiliki sebenarnya 2 pilihan yang cukup berat, dari saran orang tua dan kemauan saya sendiri. Untuk dari saran kedua orang tua saya tentunya menyarankan teknik, karena itu punya skill, lulusannya langsung punya skill, jadi mungkin gampang diterima di perusahaan-perusahaan tentunya. Untuk pilihan saya sendiri sampai saat ini saya tertarik sekali dengan psikologi. Saya tertarik memahami manusia, perasaan, emosi. Saya tertarik sekali dengan manusia. Berarti Rasyad memiliki 2 pilihan yang boleh dikata bertentangan antara teknik dan psikologi. Tentunya teknik pasti Rasyad punya pengalaman, tapi psikologi tentunya jurusan yang banyak diminati. Selanjutnya apa buku, musik atau film favorit yang Rasyad suka gitu? Dan apa yang Rasyad dapatkan dari film tersebut? Untuk musik, sekiranya saya lumayan cukup sering mendengarkan 33 kali dari Perunggu. Lirik yang paling saya suka itu melambat bukanlah hal yang tabu. Kadang itu yang kau butuh bersandar, hibahkanlah bebanmu. Wah, dalam sekali. Iya. Itu dengan lagu itu membentuk cara saya melihat hidup. Setiap langkah harus punya arah, karena pada akhirnya kita bangun hari ini adalah warisan untuk masa depan tentunya. Dan saya percaya melambat itu bukanlah sesuatu yang tertinggal, tapi cara kita untuk memastikan langkah yang kita ambil berada di jalan yang tepat. Berarti Rasyad ini ada tadi musik favoritnya, sehingga
dia mendapatkan beberapa lirik yang bisa dia gunakan sebagai motivasi ya. Iya. Oke. Eh, Rasyad tentunya pasti memiliki cara dalam penyelesaian rasa stres. Tentunya rasa stres di sini yang dimaksudkan adalah antara sekolah dan organisasi. Kita kembali lagi ke pembahasan sebelumnya. Iya. Antara sekolah dan organisasi, tadi Rasyad menyatakan bahwa sering ketinggalan pembelajaran. Berarti menimbulkan stres. Nah, Iya. bagaimana Rasyad menyelesaikan stres ini? Atau bisa menutup dulu stres ini untuk menyelesaikan antara sekolah dan organisasi. Eh, Kebetulan cara yang paling saya sukai adalah dengan mengobrol dengan orang tua, Oke. dengan teman mungkin yang bisa saya percayai. Dengan itu kadang membuat masalah saya jauh gampang terselesaikan. Dengan saran-saran kedua orang tua, tentunya ayah dan ibu, tidak menutup kakak dan adik juga. Kadang saya mintai tanggapannya tentang bagaimana di ini kalau di sekolah saya begini 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 begini. Nah, dengan teman juga, teman banyak memotivasi saya dalam kelanjutan untuk berorganisasi ini, karena salah satu dukungan terbesar selain orang tua itu dukungan dari teman baik saya tentunya untuk melanjutkan berorganisasi. Oke. Kalau boleh tahu teman baiknya ini siapa? Keluarga kah, sepupu kah atau siapa? Kemarin kebetulan teman sekolah. Oke. Teman sekolah ya. Oke. Sekarang tadi kita sudah berbincang banyak tentang sekolah, tentang organisasi, tentang cara Rasyad menyelesaikan problem, baik problem sekolah maupun problem organisasi. Apa yang Rasyad banggakan dari diri Rasyad yang bisa menjadi contoh untuk teman-teman yang sedang menyaksikan live kita? Untuk yang saya banggakan dari diri saya sendiri tentunya adalah saya tidak gampang menyerah. Oke. Karena saya mampu bertahan dan terus berjuang untuk 2 periode di OSIS. Wah. Karena ada beberapa teman yang sekiranya keluar dari periode pertama, yang bisa melanjutkan periode pertama dan periode kedua itu berhenti untuk periode pertama. Itu mungkin yang bisa saya banggakan sampai sekarang. Karena tentunya memiliki rasa tanggung jawab, memiliki rasa semangat juang yang tinggi itu tidak gampang untuk dimiliki semua orang. Oke, mengenai apa tadi Rasyad mengatakan bahwa banyak teman-teman yang mengikuti periode pertama dan periode kedua tidak mengikuti. Apa apa yang ingin Rasyad katakan kepada mereka? Mungkin mereka sedang menyaksikan live ini. Untuk teman-teman mungkin yang berhenti di periode pertama dan tidak melanjutkan, saya menghargai keputusan teman-teman, entah itu dorongan dari orang tua atau kemauan sendiri. Tentunya saya sangat menghargai. Mungkin terima kasih telah membersamai dari periode pertama. Itu membuat saya banyak belajar dari teman-teman dari periode sebelumnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Rasyad kan dari umur 6 tahun sampai saat ini 16 atau 17 tahun. Sangat lama di sekolah ini. Tentunya sangat mengenal dari Arahma itu 0 sampai saat ini. Kalau memilih satu hal yang ingin diubah, apa hal yang ingin diubah oleh Rasyad untuk sekolah ini? Ini pertanyaan yang sebenarnya sangat berat, selain bukan di bidang saya. Oke. Tentunya sebagai seorang pelajar, untuk mungkin yang bisa diubah, sejauh ini saya merasa belum ada yang saya lihat. Oke. Karena sekolah sangat terus menerus untuk memperbaiki, Oke. menutup kekurangan yang kemarin dengan kelebihan yang tahun ini. Masya Allah. Berarti menurut Rasyad tidak perlu ada yang diubah, cukup berbenah terus, Iya. berbenah terus sehingga sekolah ini menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Iya. Oke. Selanjutnya Rasyad,
Untuk mungkin sebentar ada closing statement dari Rasyad, tapi sebelum kita ke closing statement dari Rasyad, bisa berikan pesan dan kesan untuk teman-teman di rumah gitu. Untuk teman-teman, jadilah pemuda yang bukan hanya cerdas dalam berpikir, tapi juga bertindak dan tetap berpihak pada kebaikan. Karena ilmu tanpa keberanian hanya akan diam, dan mimpi tanpa usaha tidak akan pernah menjadi kenyataan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk closing statementnya Rasyad, ada beberapa patah kata yang ingin disampaikan mungkin. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah telah memberikan kesempatan yang sangat berharga ini untuk saya, karena ini pertama kali saya dalam podcast yang semi formal begini. Tentunya ini kesempatan yang sangat berharga. Terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan saya kesempatan ini. Dan untuk teman-teman, untuk kedua orang tua, terima kasih telah menyekolahkan saya di sini. Karena ini pilihan yang tidak akan pernah saya sesali. Di sini saya banyak belajar dan di sini saya bertumbuh sangat baik. Oke, baik buat teman-teman juga di rumah. Ada satu kutipan dari host pada sore hari ini. Jika arahma itu luka, maka bertahan di arahma itu cinta. Itu yang sedang ditunjukkan oleh Rasyad. Karena dia sudah bertahan di sekolah ini dari umur 6 tahun sampai 16-17 tahun nanti dia ulang tahun. Maka itu salah satu bentuk cinta dari Rasyad itu sendiri. Baik buat teman-teman juga, nanti kita akan bahas berbincang-bincang lagi dengan saudara Rasyad. Tentunya nanti ada podcast berikutnya. Host menutupnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.